bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kalau kita lihat kebanyakan para ulama menyatakan bahwa persiapan menuju bulan suci Ramadan itu mestinya seperti apa? Seperti apa persiapan kita menuju ke sana? Secara umum ulama membahas, termasuk dalam kitab yang saya bawa ini yang Lataiful Ma'arif karangan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menjelaskan tentang masalah bulan suci Ramadan, bahwa sepakat para ulama bahwa para ulama salaf dulu, para salafus saleh dulu, mereka memang menanti-nanti dan menunggu-nunggu datangnya bulan suci Ramadan. Sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang dinantikan itu akan dimuliakan. Tapi sesuatu yang tidak ditunggu, tidak dinantikan itu akan menjadi biasa saja. Dan bulan Ramadan disuruh kita nantikan, kita tunggu, dan kita muliakan ketika dia datang. Dengan apa? Dengan amalan kita, dengan perbuatan kita. Setiap kita punya sejarah bulan suci Ramadan. Maka kita jangan menjadikan bulan Ramadan itu ya bulan biasa bulan suci ya, ada hantapeh betul cik. Yang mana? Karena para salafus soleh selama ada yang sampai 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka menunggu menantikan bulan suci Ramadan. Dan kita bergembira, disuruh juga menanti dan bergembira terhadap datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Kenapa kita bergembira? Bergembira dengan rahmat Allah yang Allah berikan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Apa rahmat Allah itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW? Atakum Ramadan, atau dalam hadis sahih yang Nabi bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin." Ya. Dalam riwayat yang lain, wa futihat abwabur rahman. Jadi apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga, atau riwayat yang lain dibukakan pintu rahmat, atau riwayat yang lain lagi dibukakan pintu langit, dan ditutup pintu neraka. Wasul silat asyayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Jadi kabar gembira pertama kata Nabi kenapa adalah kita gembira karena dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, dan ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita setiap tahun itu selalu ada momen-momen terbaik dalam hidup. Bukan saja dalam bulan suci Ramadan ya. Bahwa hidup kita, setiap orang, setiap pribadi, bahwa wate 20 tiap tahunnya sama mendam, hana sama. Nah saja wate yang god, wate terlebih, wate terbaik untuk kita berbuat sesuatu. Nah, hana yang tadi sama macam hana. Itu sudah menjadi hukum Allah. Jadi ada bulan suci Ramadan, itu waktu terbaik untuk apa? Untuk ibadah, untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah dan mendapatkan rahmat daripada Allah. Dia berbeda dengan masa-masa yang lain. Begitu juga ya, Nabi bersabda memberikan kabar gembira kepada kita, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidat asyayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha baban wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minhu bab wa yunadi munadi ya baghi al khairi aqbil wa ya baghi syarri aqsir walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulla lailah." Nabi mengatakan bahwa dan pada awal malam Ramadan Allah ya membukakan pintu langit ya, kemudian diikat seluruh syaitan-syaitan dan dibukakan pintu surga seperti tadi ya, dan dipanggil. Ada yang memanggil di awal malam itu, "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, segeralah kemari. Yang berbuat kejahatan dan dosa, berhentilah." Jadi mulai dari awal malam pertama bulan suci Ramadan itu ada yang memanggil. Boleh jadi malaikat yang memanggil. Malaikat yang memanggil bahwa wahai yang menginginkan kebaikan, so yang galak, betul-betul hijrah dan god, maka
kena nyawa ke masari untuk mencari kebaikan, dan barang siapa yang biasa melakukan kejahatan, dosa, perbuatan sia-sia, maka aksir, minimkanlah, persedikitlah atau berhentilah. Walillahi, kata Nabi, dan pada setiap malam daripada bulan itu, ya, utaqa minan nar, ada orang yang lepas daripada api neraka. Kulla laila, setiap malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam nama terhapus daripada list masuk neraka. Bayangkan itu setiap malam. Wa dzalika kulla laila. Dengan ini kita bergembira, ya. Pakan tayang galak truk bulan suci Ramadan kan supaya yang tenda ngerah. Panina bang? Bukan itu, tapi apa, bahwa di situ kita, ya, berpuasa melakukan kewajiban terbesar setelah solat, rukun Islam. Yang kedua adalah rahmat Allah yang terbuka lebar besar bagi kita. Dengan itu kita bergembira. Sehingga dalam ayat surat Yunus Allah berfirman bahwa qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakan, hendaklah dengan keutamaan daripada Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira. Tayo geyu pesenang dro dengan rahmat, dengan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa baik tua gembira dengan rahmat Allah yang keberian, baik tua gembira. Again pegah yang kakak bahwa orang punya bakbut masalah, ilok bola, nonton bola, bailok bola, gedoh senang, gedoh hore-hore, gedoh pokok jaro senang kali. Yang padahal pertandingan belum selesai, boleh jadi calon, tapi kesai kailok bola, yang kejagokan dirinya, ya, ke Persiraja, ke PSAP, ke lain. Yang kadang-kadang olah mudah, ya. Hanali seperti kadang-kadang olah. Contoh kita dah. Contoh bisa dah pegang. Jadi hanam tumai malam dengan gembira dengan bola. Yang tak doa tenang, tapi tak pegahnya rahman Allah teruka hanam doa tenang. Itu man rahman Allah teruka. Buka pintu syurga, buka pintu langit, rahman Allah yang berpampun dan tiap malam nak orang yang gepa lepas daripada api neraka. Hana doa hanya kiban senang punya hana. Yo masuji yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu. Hendaklah dengan keutamaan, dengan rahmat Allah, dengan itu hendaklah mereka bergembira. Ya. Baik tua bahagia dengan rahmat Allah. Hanya oleh gembira dengan rahmat Allah, bayangkan. Man itu apa kena? Kau putus urat gembira rahmat Allah, tapi gembira dengan bola dong. Kalau kan masih ada pegang, tapi nyata dong gembira. Yang kepala ada. Ya, ketua ada yang gembira dengan rahmat Tuhan. Ya, begitulah. Bapak Ibu sekalian, jadi adalah dengan rahmat Allah. Jadi bulan Ramadan yang membuat kita gembira adalah dengan itu. Jadi adalah amanah kami yang pertama, persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah, ya, amanah kami yang kedua adalah hendaklah dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini, ya, pertama niatkan setelah kita menanti gembira, ya, selanjutnya adalah niatkan bahwa bulan Ramadan tahun ini akan berbeda daripada tahun yang lalu. Beda dunia. Pokoknya beda apa? Beda saya akan berbuat lebih. Berlebih dunia akan lebih. Lebih dibanding lebih dari itu. Lebih daripada tahun yang kali lebih. Lebih apa? Lebih bak puasa. Puasa hanya lebih, hanya kurang lagi. Punya masalah lebih ini kan bak puasa. Punya bak puasa hanya lebih, hanya kurang. Ya, yang bak wajib hanya lebih, hanya kurang. Tahun yang kali 25 orang puasa kalinya untuk lebih. Hanya apa lagi? Ya puasa citi bulan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini hanya lebih, hanya kurang punya bak wajib. Lebih bak apa ciman? Bak yang sunnah. Buat sunnah hanya lebih, hanya kurang pukul. Tapi punya bak wajib, panai tahun yang kali kurang 7 puasa. Kalinya bunuh. Diam lah. Hanya kira. Maka buat wajib hanya tawar-menawar memang.
Jadi bab masalah hajinya adalah kan bab masalah lebih kurang bab puasa, tapi lebih kurang bab masalah buat ibadat sunnah lain selain daripada puasa ini itu. Setiap adanya nak sejarah roh tu nama masing-masing ya. Maka setiap standar roh yang kata pakai awal, nyo bulan Ramadan ke bulan baik. Yang niat dari ino ju. Punya hanatan niat dari awal hai dah puput man. Ya, tapi punya kata azam dari awal kahan kuno 50 rupa. Karena pakai karena niat. Nah, jadi mantan puput dia puput. Hasil kalau dah puput kan tadi leh. Ni nilai. Punya hana ber ni lebih halam hana ber dah puput. Mantan ni hana ber. Yo. Ramadan yang kali kain hana truk masjid sembahyang 5 waktu. Kalinya lagi arba'in gede. Lagi arba'in. Nah, tom pernah pupuk arba'in. Nah, yang katong pernah pupuk arba'in kan? Nah, katong nah. Pakan nak kejar arba'in, hai karena ini tempat mulia di masjid apa? Nabawi. Kan sigo ada sembahyang guna pada nah. Arba'in dah cok. Ino kan tempat yang mulia, wate mulia. Ada sembahyang di Masjid Al-Falah, di Masjid Kampung Roh lah, tapi nyat sebanding dengan pakan wate ini yang mulia. Karena selama dalam watenya maka melipat sama jelas sampai bahwa satu kebaikan biasanya dilipatkan 10, tapi bulan suci Ramadan tidak ada bandingan lipatannya. Padu pasti lipatannya hana mundu pasti pakai karena lipatannya sesuai dengan kualitas amalan. Ya, kualitas amalan kita. Amalan kita kualitasnya baik, lipatannya juga bagus, banyak. Kualitasnya kurang ya sesuai dengannya. Ya, jadi punya arba'in tatumi ada jet baik sampai kurang, maka nyopi menanjit terkhusus orang terkhusus kita kurang adalah orang ya. Yang mana? Jadi sesuatu yang lebih dari sesuatu yang ingin terbaik tanya bubur untuk ukenya. Ya, pasang ni mulai nak maju. Punya paju tahu punya perakan toto ibang kalinya bawai lo. Apa tu? Deh baju. Yang mana? Beda dilan. Kiban yang mana? Budilan. Budilan lo berarti. Ya punya baju tahu ini mana ini budilan. Haji dah bubaga. Ya. Itu tak sunah roh lagi ya. Jadi beb jauh-jauh aja pemikiran orang tu ya. Berarti hana tetap di pojok itu lebih agak makin jelas. Kemudian lihat selanjutnya adalah kita mulai dipegang oleh para ulama secara umumnya adalah mulai dengan at-taubah. Ya, mulai masuk bulan suci Ramadan dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu apa? Taubat kita adalah ya, berhenti daripada kejahatan, kelalaian, buat yang hana betul tak buat selawitnya. Ya. Berhenti. Yang kedua adalah menyesal atas buat yang memang hana betul yang tanya buat lawitnya. Buat sia-sia. Kakak tanya mesti dah pegang inun sang ustaz hana sih buat masih lebih buat hana. Hana sih lebih buat jahit-jahit hana apa sih? Buat hana buat kain lebih buat. Hai buat sia-sia. Nyawa di antara kejahatan dia berarti kejahatan dong bukan buat maksiat raya. Usit buat sia-sia. Berarti draw ni tamam kejahatan dong ni kan. Buat sia-sia hana berguna, hana manfaat. Menyesai nyawa lebut yang hana sia. Gaduh ti urut kalau Shopee 2 tiga gaduh hana puluh lo. Ya. Ya dia kubah hana puluh ya. Habis peng kalau dia buat Shopee. Maka ada game dah. Merasa. Walaupun tidak mengakui, kan? Jadi bakut ya sia-sia laginya. Bulan Ramadan hanle laginya. Beda laginya. Bulan Ramadan taisi dengan bukut yang memang nyona tu pahala atau hana. Mendatangkan kebaikan atau hana berarti lo tinggalkan. Maka ganto dengan Al-Quran.
Jadi begitu kemudian berjanji bahwa ke depan tidak akan kita ulangi. Jadi berhenti, menyesal dan berjanji. Heboh adalah paling kurang nyo taubat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo tak mulai dengan bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan dengan taubatnya. Selanjutnya yang nomor setelah taubat itu apa? Setelah taubat itu adalah selanjutnya niatkan kita ke depan ada satu amalan kebaikan yang tanya kubur, yang dengan amalan kebaikannya terus menerus bulan suci Ramadan dengannya tak harap maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu Ustaz, puasa mendunggui puasanya. Yang puasa je harap-harap apanya sih memang kewajiban. Nyo minta nilai tambah. Cari nilai tambah kebaikan bulan Ramadan dan ini akan lembut sebabun yang dengan buatnya lun harap maghfirah Allah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lun jaga bulan Ramadan nyawa habis. Mungkin doa dengan Al-Quran mungkin doa dengan istighfar nasi jum di uron juga, atau mungkin dengan tarawih dan tahajud khusus di doanya malam hana sote. Silakan buat tambahan buat yang memang tanya apa nyo udah hana mudah-mudahan oleh hana buat lun takai lembu atau gop naik buat tapi nyo buat kebaikan yang jarang-jarang urung buat bagus. Atau orang kan menang, orang ingin supaya na tiuro lebih urang buka puasa yang membutuhkan lebih tiuro dan jahnya baru untuk punya rumah fakir miskin. Kalau ya kampungnya ada itu khusus untuk santuni lebih bulan puasa contoh. Silakan je tiuro leplo bukan leplo hormo ya. Hanya itu boleh kok sidro ni dulu. Nampakan nampakan lekor dua naik contoh je bagus. Kitanya project road yang dengannya ya Allah harap maghfirah ampunan daripada drone dan rahmat dari drone. Baik itu ego baik. Rahasia. Punya sembahyang tarawih itu ego. Duh ego bawa bakal hana raja lebih itu lo. Hana raja lebih itu lo Yang buat yang sama buat yang memang hana itu ego tanya tak som nyo adalah kita harap rahmat pada Allah bulan Ramadan. Ini kalau boleh bedok kalau boleh yang lebih pun adalah kalau kita tahu masalah fikih itu yang lebih pun adalah selanjutnya baik malai yang bulan Ramadan kudu doa ditanya urenggan baik malai dah kudu doa urenggan contoh Pak Bustami pasti gak ada urengnya banyak ada yang bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan enggak ada? Hai bulan Ramadan. Nabi mendam, Nabi orang paling dermawan. Udah bahwa ajwad ma yakunu fi Ramadan, tapi bulan Ramadan lebih. Dermawannya lebih. Nah yang lebih. Ikannya jika bulan Ramadan lebih galak. Pulang bertanya yang hana tak dihugat bulan Ramadan selain daripadanya bulan Ramadan bulan tutu tanya mulai sikap katanya kade bermulai sikap katanya kemudian tingkah laku katanya berlebih jerah berlebih barakan karu wote begahaba pokoknya sahana kanya heboh matanya bulan Ramadan kaduin mereka lain Hanap ko malay rohay baka bulan Ramadan katayam na go. Dah madam bulan Ramadan. Be malay ta pudin road na urang yang merasa bahwa ketika bulan Ramadan malay ro karena be itu ta bulan Ramadan madam go. Kalau bawa berkah hatro masjid belum puasa gitu masjid Malaysia gara-garanya maka berku belum puasa anak jauh, anak jauh gara-gara gue itu jaga bulan Ramadan yang maksudnya bukan be Malay tudung rogat bulan Ramadan si biu puga dro bulan Ramadan Pajan boleh dah puga dro tu bulan Ramadan punya ino bele pre macam tu
hôm là một cái trai lớn một cái ngoại tí bulan Ramadan. Maknanya macam Malay bah ke bulan Ramadan baik. Nampak kan? Panjang dibuka hidung bunyi udungkan. Bulan Ramadan. Terus. Waktu kami bulan Ramadan kau Malay kau hai kami bulan Ramadan kau. Ya, banyak. Dan selanjutnya adalah bacot tak ulang kaji tentang fikih puasa. Ya. Rukun puasanya pada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Untuk niat 3 hal dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Niat 3 hal. Yang pertama adalah dia itu dalam hati. Niat itu dalam hati. Walau tidak diucapkan, dalam hati itu sudah sampai. Kemudian ditayinkan, dijelaskan, dipastikan bahwa niat puasa bulan Ramadan punyo, kan bulan Ramadan tak qada Ramadan punyo kali kan. Ya, tapi puasa tahun ini, kita bulan suci Ramadan tahun ini hanya puasa. Kemudian yang ketiga, niat itu adalah diulang-ulang. Niat itu diulang-ulang berkali-kali dia diulang-ulang. Berkali-kali gimana? Tak ulang setiap malam artinya. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia harus diulang setiap malam. Hajit siga tadi untuk sibulan hajit, tapi diulang kaji diulang setiap malam untuk puasa esok. Apabila tidak diniatkan, sudah masuk fajar, masuk waktu wajib untuk berpuasa, tidak diniatkan, makanya hana dianggap bulannya berpuasa, maka ganyan harus imsak. Hana puasa, tapi payah cedera lagi orang puasa. Nyo kekun dengan puasa apa? Puasa sok. Yang itu puasa sok, yaitu puasa payah puasa, lagi orang puasa, tapi puasa hana. Kan tahu kan? Ya. Kan hana beliau tahu. Masalah beliau tahu hana giu pun mesti hana ku aja. Ya, tapi niat harus. Banyak sampai beranya hana untuk beliau tahu maka hana puasa lagi. Hana wajib puasa. Masalah hana beliau tahu kalewa urusan rawan. Yang puasa wajib kalau tidak ada uzur. Maka tidak makan musau bukan uzur, tidak puasa. Tapi tidak niat dalam mazhab Imam Syafi'i ini yang hana ditolerir hadir seperti itu. Lagi orang bawa kalau takbir Allahu Akbar hana gini kan Allahu Akbar mantap. Pu semayang kaji kerja Allahu Akbar. Ba rakaat kesah baru dengan rumah hana kuning. Pu semayangnya ulang. Kalau solat bisa diulang. Tapi puasa menan ruwatan teng hana ni tanya tengok dari fikir ya bedah poh tujuh gitu ka ya makanya imsak tetap imsak karena pada tapi puasanya tidak dianggap dia mengqada puasa hari itu pada hari yang lain. Itu niat ya mazhab Imam Syafi'i seperti itu diniatkan setiap malam. Kapan mulai niatnya? Dari sejak mulai malam itu sudah awal malam kapan saja sebelum fajar itu boleh untuk diniatkan. Bahkan dia buka puasanya niat puasa tinggal je. Karena yang kaitan bagian daripada penanggalan esok. Ya, kan poh 12 malam baru demam. Poh 12 malam yang penanggalan masih kira poh 12 malam baru kira wate tanggai baru. Dalam Islam menan ilo matauro uronyo nya kaitan tanggai baru aja. Ya, maghrib dari semuanya ke tanggal baru dia masuk dalam waktu baru. Nah, makanya kitanya bulan suci Ramadan tak semayang tarawih, tak puasa kalau tinggal puasa malamnya semayang tarawih. Karena itu sudah masuk bulan malam waktu Ramadan. Ya, mulai saat itu. Nah, kemudian menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa, makan minum, nafsu syahwat dan yang lainnya yang semua kita tahu. Begitu juga dengan menahan tidak boleh daripada mengusahakan atau membuat memuntah dengan sengaja itu tidak boleh. Adapun yang di dua
Hana ingat, yang tidak disengaja itu dimaafkan. Makan tidak sengaja, minum tidak sengaja itu dimaafkan. Kemudian syarat wajib seseorang itu untuk puasa ada berapa? Syarat wajib puasa. Syarat wajib seorang untuk puasa. Pertama adalah Muslim. Ya, Muslim. Kemudian yang kedua taklif. Taklif itu maknanya adalah akil baligh. Dan yang ketiga itu adalah dia tidak ada uzur yang menghalangi dia daripada puasa. Uzurnya apa yang menghalangi seseorang daripada puasa sehingga dia boleh tidak puasa? Kalau wanita adalah ada haid dan nifasnya. Kemudian dia tidak dalam kondisi gila, tidak dalam kondisi pingsan, ya. Kemudian dia tidak dalam kondisi sakit dan safar, ya. Sakit dan safar. Sakit itu seperti apa? Sakit ada dua macam. Ada sakit yang kalau dia berpuasa bertambah parah sakitnya, maka orang ini berarti boleh tidak puasa untuk hari itu. Ya, hari yang puasa ganyan yang utama sakit gitu. Maka orang yang lainnya qada puasa ganyan. Qada setelah bulan suci Ramadan. Pada urona hana puasa bulan Ramadan yang qada. Ya, apabila ganyan puasa sakit. Hana bayar fidyah. Yang kemungkinan sakit dengan sembuh, hana bayar fidyah. Ya, qada puasanya pada umur yang ditinggalkan bulan suci Ramadan hari puasa. Yang kedua adalah orang berpuasa, orang sakit, tapi sakitnya sakit yang enggak ada harapan sembuh, hana harapan pulih. Ya, kiban caranya orang yang lainnya maka diganya gebaya fidyah. Dia memang tidak ada puasa, tapi dia bayar fidyah setiap satu hari satu fidyah untuk fakir miskin. Fidyahnya apa? Fidyahnya adalah min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang biasa engkau makan dalam keluargamu. Apa biasa tanya apa jo? Berapa apa jo? Berapa jo karbu? Ya. Budak berapa tidak takut ya. Dia nya pernah long dengan apa jo? Ikut nang tanya buka rumah dia hai aku aja rumah payung ke tu. Besi kiyo payung aku. Maka saya rumah anak gebi ke tapi gebi bu lagi kepegahnya benar. Jadi kepegahannya tapi bu ke makin miskin. Bunya adalah kata kiasan betul. Sebenarnya lengkap betul. Daripada bu kauri betul. Ya, bu kauri. Yang kan lengkap satu porsi lengkap ukur na sayur na lau pau, maka ke fakir miskin juga ada jo laginya. Orang yang betul itu nyata di antara orang yang betul emang payung putih dia orang. Hanya payung apa lagi kan? Dumna hemat kan? Menjaga juga supaya sampai kolesterol dan lain. Maka orang fakir miskin itu nyanci karena nyanyi payung orang. Ya, nak punya ke mesin dapat pajak. Padahal dia pajak yang mengamang, tapi han ke mesin. Belum haji ke mesin dengan pajak. Ya kan naik ke mesin je. Apa yang biasa kita makannya orang perempuan dan pajak. Maka min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari kebiasaan kita beri untuk keluarga kita, itulah kita berikan satu porsi makan untuk satu hari. Ya, untuk satu hari. Bagobna yang makan itu 2 kali. Bagobna. Pajuh 2 kali. Batanya satu pajuh untuk pada ulang. Lega. Kamu nanti tanya PW untuk porsi lega. Kiban tanya pajuh menanda pajuh untuk satu hari. Sidro untuk satu hari itu satu fidyah. Ya. Kemudian itu 2 macam urung sakit. Adapun yang selanjutnya uzur urung boleh tidak safar, tidak puasa adalah safar. Safar diganya adalah safar yang memang boleh untuk menjamak kasar salat, dan kondisinya adalah dari awal masuk kewajiban puasa, yaitu dari awal fajar dia sudah dalam kondisi safar sampai dia pulang. Cuma safar di kauro, tapi safar
selama 1 hari penuh puasa lun lam safar. Nyan jin hana puasa uronya apabila katanya safar betul safar yang mubah. Ya, jadi boleh dia tidak puasa hari itu, tapi dengan syarat si golong gebang tubuh itu kaum musafir. Be di bang tubuh lemo dengan lo. Nyan baru buka hana puasanya hana. Nyan wajib puasa tetap. Ya, walaupun berangkat 5 urau. Ya, tapi berangkat banyak uronya idona mendam di rumah ketika ibang tubuh. Berarti uronya wajib puasa. Uronya wajib puasa karena boleh tidak puasa dalam kondisi status musafir. Mai rumah pada musafir. Ya. Untuk uronya mat singo idona katro ke Umedan. Nyan jeut hana puasa. Jadi mana kena cuci hana puasa uronya tadi. Uronya tadi. Ya. Kak, mau ya? Anjir puasa. Hanya puasa. Kacau aja. Anjir hana puasa. Anjir hana puasa. Ya no bukan aja. Nah, kemudian masuk dalam masalah orang ikut dalam masalah pemahaman orang sakit itu adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Itu disamakan dengan kondisi orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa. Akibatnya menong. Apabila seorang ibu hamil atau ibu menyusui, ya, kondisinya adalah dua hal. Ibu yang menyusui dia tidak berpuasa karena sayang karena sayang kana. Sedangkan roga kuat. Ya, makanya kepuasan hana asih kana sayang. Sedangkan kemampuan dia berpuasa ada. Nah, kalau dalam kondisi ini bahwa si ibu ini dia tidak puasa bukan gara-gara tidak mampu. Tapi sayang kepada anak. Dengan demikian dia qada puasa tersebut dalam kebanyakan pendapat ulama dalam mazhabnya adalah kena fidyah. Kena fidyah dia, kena denda. Boleh dia tapi tidak berdosa dia. Boleh tidak puasa, tapi di qada puasa itu tapi setiap hari bayar fidyah. Siapa yang bayar fidyah? Ayah tigam, ya, karena nyo tigam ya, nyo hana puasa gara-gara sayang tigam, gak bayar tigam, lo hana puasa, tapi lo qada nyo, tapi fidyah don yang bayi, ya, hante juga ya, agak itu anak biar tidur, jam doa, ya, lo tuh. Tapi kalau kondisi dia lemah, dia sendiri lemah, tidak mampu, ya, makanya tidak masalah, tidak bayar fidyah, dia hanya mengqadha kapan selesai saja. Begitu juga orang yang hamil, demikian juga. Kalau dia kuat maka dia qadha saja, tapi kalau dia khawatir dengan janinnya sedangkan dia kuat dia qadha plus fidyah. Begitu pendapat para ulama dalam masalah orang yang sakit, ibu menyusui dan ibu hamil. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada satu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dari segi persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ingin tahu mungkin bagi kami bahwa ada satu kesiapan kita mungkin kali perencanaan tadi ada terungkapkan perencanaan kita ke depan ingin lebih baik daripada tahun yang lalu. Mungkin kami perlu menjaga supaya rahmat, maghfirah dan idkum minar itu terjaga. Mungkin barangkali ada trik-trik ataupun suatu hal yang perlu kita siapkan waktu perjalanan puasa itu jangan sampai hilang
pahala puasa ataupun batalnya puasa. Ada satu hal mungkin trik-triknya yang supaya kita tidak terhindar daripada batalnya puasa dan juga terhindar daripada pahala puasa. Dan yang kedua, adakah beda memang hilangnya pahala puasa dengan batalnya puasa? Mungkin itu juga kita perlu tahu bahwa karena mungkin sudah menjadi budaya. Seperti ini yang barusan terjadi, mereka bakar karbit. Dari Senin sudah siapkan mereka nih, yang sedang bunyi tadi itu dipersiapkan untuk puasa nanti, ya kan? Itu sudah menjadi adat dan budaya. Muda-mudi dan sebagainya membakar karbit, akhirnya orang mengganggu salat tarawih dan sebagainya. Itu mungkin itu suatu hal yang perlu kita hindari. Ataupun memang itu nggak batal puasa, cuma pahala puasa yang ada. Ataupun nggak ada apa salah. Orang salah ya salah terus. Yang bakar karbit ya bakar karbit terus, mungkin seperti itu. Dan mungkin ada contoh-contoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi bersabda bahwa man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dengan kedustaan, maka hana enggak pantas dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Nah, artinya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang perbuatan, perkataan kita itu juga harus jujur, harus betul. Hadir ditanya tak anggap bahwa Ramadannya cukup dengan menahan makan dan minum dan menahan syahwat kita saja. Yang sah secara hukum fikih. Ini kehidupan berbeda sah puasa dengan hana pahala puasa. Sah puasa bisa diukur, bisa dilihat. Diukur, dilihat seperti apa? Yaitu apabila seorang itu enggak makan minum, menahan diri daripada nafsu perut dan nafsu syahwatnya, berarti ya sah puasa yang ronyong. Bukan hanya payah qada puasa. Tapi kualitas puasa dia, tapi haba hana merhim. Buat lagi biasa hana merhim. Ya, makanya ya pahala puasanya di sini tidak ada. Ya, pahalanya tidak ada, dan dia masalah pahala puasa itu tidak bisa dinilai. Fikih hanya menilai pokoknya rukun selesai kami tidak. Berarti yang kasar lah. Sah secara fisik, sah secara hukum fikih. Hukum fikih selalu melihat kepada yang zahir. Adapun kalau seandainya masalah diterima tidaknya puasa, yang kali masalah hukum fikih kan. Masalah kabul puasa yang di sisi Allah. Masalah kemudian kualitas puasa enggak, itu sudah tidak lagi. Maka diukur dengan hukum akhlak. Ya, masalah kualitasnya diukur dengan hukum akhlak. Wate puasa berjaga perkataan, perbuatan, nyoji hidungnya bahwa pribadinya nampak lebih ikhlas, orangnya lebih baik. Mudah-mudahan puasa dia makbul memang itu lebih cerah lebih itu nilai akhlak. Akhlak yang menilai. Kalau akhlak yang menilai maka tidak mengganggu orang lain, tidak jadi kan akhlaknya. Yang kaitan dengan hukum akhlak. Hukum akhlak penilaiannya berbeda dengan hukum fikih. Ya. Ini hidup penilaiannya. Ya. Silakan. Lain. Baca Ustaz, salah satu yang membatalkan puasa misalnya memasukkan benda sesuatu dalam rongga tubuh. Mesti tua juga hati, macam kehidupan kalau batal. Yang gimana? Ya, selama tidak sengaja nggak masalah. Hai tanya tak tua jadi itu. Yang pun tak pernah orang. Atau memang ada batas ini atau dalam keadaan sadar. Kan TJP kan semua. Kan misalnya sebatas enak sih kita cuci itu. Agak tunggu bukan ya. Yang sengaja atau mana? Sengaja, kamu. Banyak sengaja apa? Berarti nak batas ya enak. Hana batas ya cuma. Ya sengaja apa? Ya sengaja berarti kalau. Ya. Karena itu. Oh ya sengaja apa? Ya sengaja aja. Dan masalah ya penani perleh hidung, perleh telinga itu juga beda pendapat banyak para ulama. Apakah itu juga bagian dianggap adalah memasukkan sesuatu itu dianggap batal puasa? Ya, karena apa maksudnya tanya cocok ada penanya
Anda kacang hijau tamau dalam beno ya tamau dalam itu contohnya kan. Nah sama katanya cuma tak boleh ya kotoran yang memang gantai begini contoh misalkan ya. Begitu juga ini yang beda pendapat para ulama. Nah, yang masalahnya panjang pendapat para ulama. Panjang macam itu panjang le pendapat. Nah yang pegang hana batu, nah yang pegang makruh mandang, nah yang pegang batu. Paling kurang heboh kelompoknya mandum pendapatnya. Apabila memang adalah sesuatu yang nanti itu law tadi kan. Nah, apakah dia semakna dengan makan minum? Ya, semakna dengan makan minum atau tidak? Maka pendapat pertengahan dalam hal lainnya lebih agak cocok ya. Artinya bahwa ya kalau memang dia disengaja jangan, tapi kalau seandainya lupa ya tidak masalah. Ya, hal fikih Ramadan yang menarik meno juga pada niat. Jadi pada niat tadi kalau Imam Syafi'i kalau memang dia harus niat tiap malam. Ini banyak juga yang teledor dan juga bertanya bahwa nah malam-malam tertentu yang tua memang begitu sibuk lawan niat hana bertemu karena hana mengadat, hana rutinitas genit kadang-kadang dia paju tahu, kadang-kadang hana paju tahu, kadang-kadang muno maghrib. Akhirnya ada yang tertinggal niat. Mungkin ada solusi lain bahwa untuk niat itu ada dan sah salatnya tidak perlu was-was. Mungkin na saboh jalan keluar untuk taniat mungkin di awal Ramadan sekali setahun ataupun sebulan gitu ucapannya ataupun bagaimana yang sebenarnya kita niat itu supaya kita yakin bahwa ada niat tiap malam. Terima kasih. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah boleh dia berniat awal bulan sekali niat untuk 1 bulan. Ya. Tapi mazhab Imam Syafi'i tetap harus setiap malam. Ya, karena memang kalau puasa itu kalau batal 1 hari yang diqada 1 hari, diqada 1 bulan, 1 hari saja yang dia qada. Ya. Maka dia ibadah setiap hari berarti. Ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat batal 1 rakaat ulang semuanya, maka dia diniatkan sekali saja di awal. Ya, per rakaat karena Allah Taala. Kami bidanya dah puasa sebelum karena Allah Taala. Maka yang lagian tua ataupun batu siurong bayar. Ya, kan? Mazhab Imam Syafi'i mengatakan enggak, dia setiap hari bayar sehari-sehari, berarti dia memang ada khusus berhari-harinya. Jadi kita jaga. Mungkin cara itu nanti. Pertama pegang baru samping di rumah. Pegang niat dalam bersama. Yang kedua adalah pegang HP. Hai kamu pegang lu dia tiap poli mampu. Niat. Uni juga kalau tren itu so teleponnya. Oh uni bosa. Oh. Yo punya. Betul. Nah cara. Mudah cara. Ya. Gimana? Man yang anak HP gimana belum HP khusus untuk beli puasa. Ya. Jadi orang nak pergi jumpa rider Polimo, ya kalau punya kayak juga gitu. Enggak dia. Kalau kerja tanya lagi lebih. Kemudian kan kira macam mana dia kerja turun nang rumah bang. Goi kerja kena pakon. Karena kerja. Dalam nafkah. Nang jadinya. Anak ya dia nang salah. Ada masalah menram, ada masalah. Yang baik gejep iya atau hidup buku iya kan, ngapa atau kan Hidup. Yang baik. Asal hanya itu iya dari apa dari hidup menang tanah. Ya, tidak masalah. Oh nah sebahagian yang pegang bawahnya namanya puasa hanya mano, nah binang mano ada bilang puasa. Kemudian Nabi nagu basahkan diri ketika terik matahari. Nabi bahkan puji gelap roh iya. Kemudian puasa ada masalah. Berlebih-lebihan kan benarnya yang hana itu. Yang hana sama memakan minum. Yang nah sebahagian ulama yang menganggap bahwanya sama memakan minum menyeka mendram trip kan. Ya. Yang makruh justru ya tingkat hukum dah buka. Urang ka berat tak gerah ge pertama ia lam abah ge Kumur. Jet bahan. Si nang lama yang bahan je. So lebih berat pertama ia lam abah dengan dram ia dengan tubuh. So lebih berat. Berat bahaya.
Itu lebih berat bahaya bagi puasa. Pertama labah atau dram ialah dram rolam lambrung. Berada malam. Labah mentah hana gugah hari. Ya. Tung semaya. Ya, man monya tertelan lehnya yang baru nyom nanti urang yang dram rolam kurung pamentang. Dram juga nama yang baik jeb ianya. Monya tertelan ianya gara-gara orang terbenya bisa berpuasa. Nyom nanti. Jadi yang logis lah, enggak hukum pak masyarakat, ya. Ya gara-garanya diurung yang mencari rom, kahana mencari pada aja, mentiromnya kemudian biro ya. Iya. Ya, mentiromnya kemudian, kahana karena hanya mencari. Mungkin satu lagi terkesan te puasa beli taih bahkan gesialir ihnya ibadah. Akhirnya mutapu hendak mengerja, bahkan nak sembahyang lewat. Ya gimana? Nah, sama dengan ini. Nah, sembahyang lewat. Jadi itu sudah menjadi budaya mungkin biasanya ya orang laki-laki ya di Menasa, orang-orang muda dan sebagainya. Mungkin segi pengalaman juga dulu, tapi hanya sampai tinggal sembahyang ji. Tapi ngan jaga. Ya karena mungkin Dari satu sisi dia positif daripada pocakra hana pucak. ya Ya, dia tidur daripada dia berkata hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, dia tidur. Kemudian berujak pegah abah api hai di mai kau pekan. Abah ngumbedan, hau jangan. Jadi akhirnya gege sudah. Sabojro, memang ada dasar adalah menghindari dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, dua pertanyaan. Yang pertama masalah safir. Itu kayaknya tak sembahyang dan berpuasa. Untuk sagi Ustaz Gamno yang bahwa safir kayaknya hanya gangga kasir apabila subuh menteng di rumah. Bangun menteng, dia benda. Yang haji ada puasa ataupun tak ada puasa. Yang kedua, jadi untuk semayang, untuk kasus semayang dan kasus safir dalam hal puasa. Ini untuk kasus semayang. Saya jawab pada C. Sedangkan dia fokus kat awal dan penuh ya. Ini kita nak hitung safir. Sedangkan jarak jika apakah berlaku dan untuk kasar jamaah salat itu yang pertama. Yang kedua, untuk